Halo semuanya, balik lagi sama gue Zulfa Gue Sean. Dikerjain. Yuk, Seru. tepuk tangan dong. Enggak. Lu seru sendiri. Kan aku emang selalu semangat. Oke. Apa nih? Ini episode keberapa dulu? Sekian. Lupa lu ya? Ya udah. Gue juga udah lupa episode berapa. Yang penting kita konsisten. Tepuk tangan. Oke. Nggak apa-apa Zul, lanjutin aja. Oke. Jadi gini guys, kemarin tuh ya bang, kita bikin vote gitu di IG story anak Gundar. Kita bikin vote dengan pertanyaan, menurut kalian lebih penting IPK tinggi atau ikut BEM dan UKM? Kayak gitu. Kita pilih dua option antara IPK tinggi dan atau BEM dan UKM. Gitu bang. Oke. Terus berapa responnya banyakan yang mana? Nah, dari sekian banyak audiens yang lihat, yang vote, dan pilihan terbanyak jatuh kepada gonjeng-gonjeng. Harus kayak gitu nggak sih? Enggak harus. Bisa diedit sih itu, serius bisa diedit gitu drum gitu. Ya. Tinggal bilang ke editor ya. Lanjutin aja. Jadi vote tertinggi jatuh kepada IPK gitu. Jadi lebih banyak yang lebih mengutamakan IPK gitu dibanding organisasi iya, mahasiswa. dibanding organisasi kayak gitu. Menurut lu gimana nih? Ya, enggak gimana-gimana sih. Menurut gua Enggak ada yang nanya. Tapi menurut lu kenapa orang lebih banyak milih IPK tinggi ketimbang masuk organisasi? Mungkin IPK tinggi tuh nilainya kelihatan gak sih? Kayak hasil nilainya tuh kelihatan. Jadi kayak hasil kerja lu tuh kelihatan banget. Misalkan dengan nilainya kelihatan gitu. Coba kan kalau misalkan ikutan organisasi mungkin nilainya tuh tidak terlihat gitu loh. Jadi yang cuman bisa melihat nilai itu cuma lu sendiri aja. Oke, berarti maksud lu hasil langsung, iya, hasilnya dampak tuh langsungnya. iya, kelihatan dan enggaknya gitu loh. Iya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih ukuran penting atau enggaknya apa menurut lu? Maksud gua oke lah hasil kan. Nah, berarti kan kalau di episode sebelumnya kan kita juga bahas soal apa lebih penting dulu lulus duluan atau enggak gitu kan. Kenapa kita milih jurusan ini? Nah, menurut lu ngaruh atau enggak itu kepada pilihan teman-teman? Ngaruh dong. Tapi ini semua menurut gue balik lagi ke orangnya sih. Iya kan? Kayak gimana ya? Ada orang yang orientasinya tuh ke akademik dan ada juga orang yang orientasinya tuh ke non akademik. Jadi kalau misalkan orang yang orientasinya ke akademik, dia lebih kayak mengutamakan prestasinya, pembelajarannya mereka di kelas kayak gitu, otomatis iya, pasti dia akan menjadikan IPK sebagai acuan dia apakah proses belajar dia berhasil atau tidak. Itu yang orang yang orientasinya akademik. Cuman kalau ukurannya IPK keberhasilan pasti, itu IPK. Iya. Okay. Dan ada juga orang yang orientasinya non akademik. Jadi dia kayak lebih mengutamakan soft skill atau ngebangun relasi, pengalaman, karena biasanya untuk orang-orang yang orientasinya ke non akademik, dia merasa ya kalau dia cuma diem di kelas aja dia nggak punya banyak pengalaman kayak gitu. Jadi menurut gue mengutamakan IPK tinggi bagus, mengutamakan organisasi juga bagus, tapi alangkah lebih baiknya kalau lu bisa mengkolaborasi kedua itu, asal bisa manajemen waktunya aja sih gitu. Kalau lu IP tinggi atau organisasi mahasiswa? Dua-duanya. Gue nggak bisa. Bukan milih. Kalau dua-duanya bukan milih namanya. Gimana ya? Gue nggak bisa. Gue hitam pilih atau dua-duanya. Putih gitu kan? Dua-duanya bukan jawaban dari pilihan gitu. Enggak, gue pokoknya pilih dua-duanya. Menurut gue ya IPK tinggi bagus, ikut organisasi juga bagus gitu. Kalau gue organisasi. Oh, lu lebih ke organisasi. Walaupun gue kuliah nggak ikut organisasi sih gitu. Cuma itu juga nyesel juga gitu. Kenapa? Karena pas gue lulus gue ikut beberapa organisasi dan di situ gue lumayan belajar banyak gitu. Soft skill yang menurut gue justru skill-skill yang berdampak langsung ke pelaksanaan kerja gua gitu. Karena mungkin juga kan kalau lu udah terjun ke dunia kerja kan, jadi alhasil yang tadi lu bilang lu nyesel nggak ikutan organisasi karena
akhirnya lu sadar gitu kan, pas lu masuk dunia kerja, oh iya harusnya saat di masa kuliah itu gue ikutan organisasi ya kan, karena di organisasi kita belajar banyak kan, terutama banget sih soal 2 hal menurut gua. Yang pertama manajemen, yang kedua komunikasi gitu. Iya benar. Dan 2 itu kemampuan yang penting banget ketika kita di perusahaan misalnya. Karena di perusahaan itu kan banyak orang kan, banyak kepala, banyak pikiran, masukan apalah segala macem. Nah, kalau kita dulunya tidak terbiasa di organisasi, tidak terbiasa ketemu banyak orang, tidak terbiasa kerja sama tim dan sebagainya, dan juga misalnya di organisasi juga kita belajar soal manajemen waktu, manajemen konflik, apa segala macem. Nah, itu menurut gue salah satu persiapan yang sangat penting gitu. Oke, IPK memang bisa mengantarkan kita sampai interview. Betul. Tapi kan pertanyaannya, apakah IPK bisa mempertahankan kita ketika kerja? Mungkin tergantung orangnya. Tapi menurut gua, ketika orang yang punya orang yang ikut organisasi, manajemennya bagus, komunikasinya, karena komunikasi juga pengalamannya oke gitu kan? ya. Gitu udah biasa ketemu orang, kebiasa ngomong depan banyak orang segala macem. Menurut gua itu salah satu skill yang yang sangat berguna gitu. Apalagi itu skill yang harus diasah gitu kan, diasah terus yang kayak gitu-gitu. Iya paham karena sih. Karena tergantung jam terbang juga kan, karena betul. Kelihatan banget gitu anak-anak organisasi biasanya ini juga nggak berlaku untuk semua, ada juga yang enggak gitu kan. Ada beberapa teman-teman gue yang dari kuliah ikut organisasi gitu, menurut gue sih yang gue lihat mereka jago ngomong, mereka jago manajemen orang gitu loh, maksudnya. Mereka juga bisa mengambil keputusan-keputusan, bisa terbiasa tertekan dan sebagainya gitu. Under pressure. Ya. Nah itu alasan-alasan gue kenapa gue dulu nggak ikut organisasi mahasiswa, karena mager gitu loh. Maksudnya kadang orang kan pengennya senang-senang aja nggak sih gitu. Itu sih. Betul juga ya. Nah kalau kalian sendiri nih para penonton kan penontonnya anak Bundar juga. Iya betul. Kalian nih para penonton, kalian pribadi lebih pentingin IPK atau organisasi, dan kenapa nih alasannya? Jawab di kolom komentar. Mantap. Oke, segitu aja guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next week. Bye.